Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan umur, dan dimudahkan dalam segala urusan. Di video kali ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting, dan akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat tentang adab terhadap guru dalam Islam, yang oleh sebagian pihak disalahartikan sebagai bentuk feodalisme. Terlebih lagi, setelah salah satu pesantren besar di Indonesia, pesantren Lirboyo, mendapatkan perlakuan tak pantas dari sebuah media yang dengan enteng menghina dan melecehkan tradisi para santri dan ulama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyebarkan dakwah, ilmu, dan nilai-nilai Islam yang penuh hikmah dan rahmat. Dukungan kalian sangat berarti agar suara kebenaran dan kehormatan pesantren bisa terus menggema. Mari kita buka pembahasan ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Karena yang kita bahas bukan sekadar soal perbedaan budaya, tapi tentang akar moral, adab, dan identitas umat Islam yang kini sering disalahpahami, bahkan dihina. Dalam Islam, adab bukan sekadar tata krama lahiriah. Ia adalah ruh ilmu, pondasi spiritual yang membuat pengetahuan memiliki nilai dan keberkahan. Tanpa adab, ilmu akan melahirkan kesombongan. Tapi dengan adab, ilmu menjadi cahaya yang menuntun ke arah kebenaran. Rasulullah tidak hanya mengajarkan umatnya untuk menjadi cerdas, tapi juga untuk menjadi berakhlak. Itulah mengapa ulama terdahulu selalu meletakkan adab sebelum ilmu. Para ulama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa menundukkan hati di hadapan guru adalah bentuk kerendahan diri di hadapan kebenaran. Mereka tak pernah duduk sejajar dengan gurunya, tak berani bersuara lebih tinggi, dan bahkan menahan pandangan karena rasa hormat yang mendalam. Semua itu bukanlah feodalisme, tapi bentuk cinta dan penghormatan terhadap ilmu. Sayangnya, di zaman modern, adab sering dianggap kuno. Banyak orang merasa cukup dengan logika dan argumentasi, namun melupakan rasa takzim. Inilah awal dari hilangnya keberkahan ilmu. Ketika murid merasa lebih tahu dari guru, ketika lidah lebih cepat dari hati, dan ketika kesopanan dianggap kelemahan, adab adalah pembeda antara orang berilmu dengan orang berpengetahuan. Banyak yang tahu, tapi tak semua paham. Banyak yang cerdas, tapi tak semua beradab. Itulah mengapa Islam menempatkan adab di atas kecerdasan. Karena ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan. Feodalisme yang tumbuh di dunia barat lahir dari sistem penindasan. Di sana, rakyat kecil tunduk kepada bangsawan bukan karena cinta, tapi karena takut. Mereka menghormati bukan karena kagum, tapi karena terpaksa. Sistem ini memisahkan manusia berdasarkan status sosial, bukan berdasarkan ilmu dan akhlak. Inilah yang membuat Barat memandang konsep penghormatan sebagai bentuk penjajahan batin. Feodalisme berakar pada kepemilikan. Siapa yang memiliki tanah, uang, dan kekuasaan, dialah yang berhak dihormati. Tidak peduli seberapa rendah moralnya, selama berkuasa, ia akan disanjung. Sebaliknya, dalam Islam, ukuran kehormatan seseorang bukan pada harta atau jabatan, melainkan pada takwanya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, sangat keliru jika seseorang menyamakan adab santri terhadap guru dengan feodalisme barat. Feudalism menindas, adab memuliakan. Feodalisme memaksa, adab lahir dari cinta dan kerendahan hati. Feodalisme mengekang pikiran, sedangkan adab membimbing akal agar tidak sombong. Ketika media yang berakar dari budaya sekuler menilai adab pesantren dengan kacamata barat, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman fatal. Mereka melihat santri mencium tangan kiai bukan sebagai rasa hormat, tapi simbol ketertindasan. Padahal di sanalah letak kemuliaan Islam yang mereka gagal pahami. Pesantren Lirboyo bukan sekadar tempat belajar kitab kuning. Ia adalah benteng adab dan tempat lahirnya ribuan ulama yang menjaga moral bangsa. Berdiri sejak awal abad ke-20, Lirboyo menjadi saksi perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tokoh-tokoh besar yang berperan dalam dakwah, perjuangan kemerdekaan,
hingga pembinaan umat. Ketika sebuah media menghina pesantren dan para santri, itu bukan sekadar serangan terhadap individu, tapi terhadap tradisi keilmuan yang telah berusia lebih dari seabad. Lirboyo bukan simbol kolot, tapi lambang kesetiaan terhadap nilai-nilai Islam yang murni. Mereka yang menghina tidak sedang mencaci santri, tapi sedang menertawakan warisan spiritual bangsa ini. Adab yang dijaga di pesantren bukan formalitas kosong. Santri belajar menundukkan pandangan di depan kiai agar hatinya bersih, menerima ilmu. Mereka bangun malam, mencuci piring bersama, saling menghormati. Semua itu adalah latihan jiwa agar kelak ketika keluar dari pesantren, mereka tidak hanya pandai, tapi juga berakhlak. Lirboyo mengajarkan bahwa ilmu tanpa adab adalah kegelapan. Dan hari ini, ketika dunia kehilangan rasa hormat terhadap guru, pesantren tetap berdiri tegak menjaga cahaya itu. Meski dicaci, meski dihina, meski dianggap kuno, kita hidup di era di mana kesopanan dianggap lemah dan penghormatan dianggap menjilat. Masyarakat modern terbiasa mengkritik tanpa etika, berpendapat tanpa dasar, dan menilai sesuatu hanya dari logika dangkal. Maka ketika mereka melihat santri mencium tangan gurunya, yang mereka pahami hanyalah simbol ketundukan, bukan cinta. Padahal dalam Islam, mencium tangan guru adalah simbol keberkahan. Ia bukan penyembahan, tapi penghormatan kepada pembawa cahaya ilmu. Seperti para sahabat yang mencium tangan Rasulullah karena cinta, bukan karena takut. Tapi bagi yang hatinya tertutup oleh kesombongan intelektual, semua itu tampak seperti feodalisme. Inilah tantangan umat hari ini. Bagaimana menjaga adab di tengah dunia yang kehilangan makna hormat. Banyak yang ingin menjadi pintar, tapi sedikit yang ingin menjadi murid sejati. Banyak yang berbicara tentang kebebasan berpikir, tapi lupa tentang kebebasan hati dari kesombongan. Kita tidak menolak modernitas, tapi modernitas tanpa adab hanya melahirkan generasi yang pintar menghina, tapi miskin rasa. Dan ketika adab hilang, ilmu pun kehilangan cahaya keberkahannya. Dalam pandangan Islam, guru bukan sekadar pengajar. Guru adalah pewaris para nabi, al-ulama waratsatul anbiya. Tugasnya bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membentuk akhlak menenton hati dan menanamkan iman. Karena itulah, menghormati guru sama artinya menghormati ilmu. Dan menghormati ilmu berarti menghormati Allah. Dalam sejarah Islam, para ulama besar memiliki adab yang luar biasa kepada guru-guru mereka. Imam Syafi'i bahkan tidak berani membuka lembar kitab di depan Imam Malik sebelum diizinkan. Imam Ahmad tidak berani duduk di tempat yang biasa diduduki gurunya, meskipun sang guru telah wafat. Inilah adab yang menjadi dasar keberkahan ilmu. Jika seseorang belajar hanya dengan akal, ia akan pandai, tapi jika belajar dengan hati yang beradab, ia akan menjadi bijak. Guru bukan hanya sumber pengetahuan, tapi perantara cahaya. Karena itulah, murid sejati bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak mendengar dan menghormati. Feodalisme mengajarkan tunduk pada manusia karena status. Adab mengajarkan tunduk pada ilmu karena cinta. Itulah perbedaan mendasar yang tidak dipahami oleh mereka yang menilai Islam dengan kacamata sekuler. Media modern lahir dari budaya sekuler barat. Mereka menilai segalanya berdasarkan logika dan kebebasan absolut, bukan nilai spiritual. Maka, ketika mereka melihat tradisi pesantren, mereka gagal memahami bahwa di balik kesederhanaan ada kemuliaan, di balik ketundukan ada cinta, dan di balik adab ada keberkahan. Ketika media menghina pesantren seperti Lirboyo, itu menunjukkan betapa jauhnya mereka dari akar kebudayaan bangsa. Mereka tidak memahami bahwa pesantrenlah yang dulu menjaga bangsa ini tetap berdiri di tengah penjajahan. Dari pesantren, lahir pejuang dan ulama yang berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan dan keutuhan Indonesia. Media seharusnya menjadi alat pencerahan, bukan penghinaan. Ketika mereka menertawakan adab santri, sejatinya mereka sedang mempermalukan diri sendiri di hadapan sejarah. Sebab pesantren telah membuktikan diri sebagai tiang moral bangsa. Sementara banyak media justru kehilangan arah moralnya. Adab dan pesantren adalah bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Menghina pesantren berarti memutus akar budaya yang selama ini menanamkan nilai-nilai kesopanan, ketulusan, dan keikhlasan dalam kehidupan masyarakat.
Adab tidak membuat seseorang mundur. Justru adab adalah kemajuan spiritual. Karena di saat dunia mengejar kecerdasan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kecerdasan dan kebijaksanaan. Orang beradab bukan orang yang kalah, tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya di tengah kesombongan dunia. Adab membuat manusia tahu tempatnya. Ia tidak melarang berpikir kritis, tapi mengajarkan agar kritik disampaikan dengan hormat. Ia tidak melarang berdiskusi, tapi menuntun agar diskusi membawa manfaat, bukan arogansi. Karena itulah, Islam menempatkan adab sebagai pondasi ilmu. Feodalisme adalah kebodohan yang dibungkus kekuasaan. Adab adalah kecerdasan yang dibungkus kerendahan hati. Dua hal yang bertolak belakang tapi sering disamakan oleh mereka yang hanya melihat tanpa memahami. Santri yang beradab bukan berarti tidak bebas berpikir. Mereka justru berpikir lebih jernih karena hatinya bersih dari sombong. Itulah sebabnya orang yang beradab selalu lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bermanfaat bagi umat. Pesantren Lirboyo hari ini menjadi simbol keteguhan di tengah badai penghinaan. Ribuan santri tetap menundukkan kepala dengan sabar, bukan karena lemah, tapi karena tahu adab lebih tinggi dari emosi. Mereka menjawab cacian dengan doa dan menjawab hinaan dengan ketenangan. Itulah kekuatan spiritual yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang hanya hidup dengan logika dunia. Ketika dunia menertawakan mereka, Allah justru meninggikan derajat mereka. Karena dalam setiap pengorbanan dan kesabaran, selalu ada kemuliaan yang Allah siapkan. Mungkin media bisa menulis berita yang menggiring opini, tapi mereka takkan mampu memadamkan cahaya ilmu yang Allah tanamkan di hati para santri. Lirboyo telah berdiri lebih dari 1 abad. Media yang menghina mereka mungkin akan hilang ditelan waktu, tapi pesan adab, ilmu, dan ketulusan para kiai akan tetap hidup sampai akhir zaman. Sejarah membuktikan yang beradab akan abadi, yang arogan akan mati dalam waktu. Pesantren tidak butuh pengakuan dunia, karena pengakuan mereka datang dari Allah dan para malaikat yang mencatat amal. Tapi dunia justru butuh pesantren, agar tidak kehilangan arah moral di tengah gelombang kebodohan modern. Sejarah membuktikan, setiap peradaban besar hancur bukan karena kurang cerdas, tapi karena kehilangan adab. Yunani kuno runtuh karena kesombongan intelektual. Romawi hancur karena kerakusan kekuasaan. Begitu juga modernitas hari ini, penuh ilmu tapi miskin akhlak. Dan inilah yang sedang kita saksikan ketika masyarakat tak lagi menghormati guru, tak lagi menghargai orang tua, maka generasi itu akan kehilangan arah. Ilmu tak lagi jadi jalan menuju kebenaran, tapi alat untuk kesombongan. Inilah bahaya ketika adab dianggap feodalisme. Manusia mulai menolak tata nilai yang sebenarnya menjaga keseimbangan kehidupan. Islam datang membawa cahaya adab agar manusia tahu bagaimana berinteraksi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan ilmu. Rasulullah sendiri adalah teladan adab tertinggi. Beliau tak pernah membalas hinaan dengan caci maki, tapi dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Ketika kita kehilangan adab, kita kehilangan kemanusiaan. Maka menjaga adab bukan hanya tugas pesantren, tapi tugas setiap muslim yang ingin dunia ini kembali penuh rahmat. Hari ini, kita menyaksikan dunia yang gemar menertawakan nilai-nilai luhur. Tapi santri, ulama, dan pesantren tetap berdiri sebagai penjaga moral bangsa. Mereka tidak menuntut penghormatan, tapi menebarkan keteladanan. Mereka tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan ilmu dan doa. Inilah keindahan Islam yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Karena Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan berasal dari kekuasaan, tapi dari akhlak. Dan selama masih ada orang yang beradab, maka harapan bagi dunia ini belum padam. Kita harus berani bicara. Adab bukan feodalisme. Adab adalah cermin kemuliaan Islam yang telah membuat umat ini berdiri kokoh selama ribuan tahun. Dan siapapun yang menghina adab, sejatinya sedang menghina dirinya sendiri yang telah kehilangan rasa hormat dan malu. Santri bukan manusia kelas 2. Mereka adalah pewaris perjuangan Nabi. Maka setiap caci maki kepada pesantren justru akan menjadi bukti bahwa dunia modern sedang kehilangan arah. Dan pesantrenlah yang tetap menjaga nur itu agar tidak padam. Sahabat semua, mari kita jadikan kejadian ini sebagai pelajaran bahwa di tengah dunia yang penuh kesombongan,
Adab tetap menjadi benteng terakhir kemanusiaan. Jangan pernah malu menjadi santri, jangan pernah malu mencium tangan guru, karena disitulah kemuliaan kita. Semoga Allah menjaga semua pesantren di Indonesia, menjaga para kiai dan santri dari fitnah zaman, dan memberikan hidayah bagi mereka yang menghina, agar memahami betapa mulianya adab dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar pesan kebaikan ini bisa menyebar lebih luas. Karena selama masih ada yang menjaga adab, berarti masih ada cahaya Islam yang hidup di dunia ini.